Saya ciptakan ada 5 model di awal itu, akhirnya saya kembangkan. Terus tahun 2019 pertengahan itu sudah mulai dikenal dan saya sudah kirim ke Bali, ke Semarang, Jogja, Jakarta juga. Terus di tahun 2019 sekitar bulan November itu saya ekspor perdana ke Taiwan. Itu berjalan sampai 1 tahun lebih itu, dan kemarin terakhir bulan 10 saya juga kirim itu sebanyak 12.000 piece, dan untuk saat ini masih agak meredup karena ya kondisi pandemi ini juga. Kalau sosok yang berpengaruh sih ya ada sih, tapi istilahnya tidak di bidang saya, cuma sebagai motivator. Jadi beliau itu cuma dagang yang istilahnya keliling dari pasar ke pasar, dan sekarang sudah menjadi seorang yang terpandang, sudah dikenal sama khalayak, seperti Pak Gatot itu ya. Kan beliau juga dulunya itu kan dagang asongan juga sama. Jadi beliau itu dari pasar ke pasar bawa obrok waktu dulu, tapi sekarang usahanya sudah meningkat pesat dan dia tetap bergerak di tahu itu. Jadi itulah sebagai motivasi saya agar saya bisa tetap bersemangat untuk dalam menggeluti usaha saya ini. Ya, saya berinovasi untuk menciptakan beberapa model lagi, serta istilahnya mengeluarkan produk-produk yang lain seperti turunan sabut kelapa itu kan banyak. Jadi saya untuk saat ini berusaha untuk menggenjot di media tanam. Untuk media tanam itu dari sabut kelapa kan ada kokopit itu. Jadi untuk sementara ini itu yang saya genjot dulu, dan sambil berinovasi lagi untuk membentuk model-model yang baru. Kalau perkembangan itu saya dulu 2018 itu belajar sabut kelapa itu dari nol. Saya sendiri juga mempelajari dari teman, dari media, dari Pinterest juga. Saya ciptakan ada 5 model di awal itu, akhirnya saya kembangkan. Terus tahun 2019 pertengahan itu sudah mulai dikenal dan saya sudah kirim ke Bali, ke Semarang, Jogja, Jakarta juga. Terus di tahun 2019 sekitar bulan November itu saya ekspor perdana ke Taiwan. Itu berjalan sampai 1 tahun lebih itu, dan kemarin terakhir bulan 10 saya juga kirim itu sebanyak 12.000 piece, dan untuk saat ini masih agak meredup karena ya kondisi pandemi ini juga. Jadi pada waktu awal-awal pandemi itu, karena sektor pertamanan itu meningkat pesat, saya dapat imbasnya juga. Jadi pot sabut kelapa yang dulunya itu produksi cuma skala kecil, saya bisa mencapai mempekerjakan orang sampai 25 orang. Setelah menggait mitra itu, waktu ekspor saya menggandeng mitra dari Ngancar dan dari pelosok Klaten untuk mengerjakan itu. Lumayanlah bisa memberikan lapangan kerja kepada masyarakat sekitar serta kepada teman yang ada di lokasi-lokasi sekitar seperti itu. Kalau peralatan, saya dulu belum punya penggilingan. Transportasi aja saya dulu sepeda motor. Sekarang sudah punya kendaraan. Terus untuk peralatan saya punya alat selebnya, mulai dari yang kecil sampai yang tanggung, lengkap itu untuk pengolahan sabunnya. Jadi saya enggak, yang dulunya itu bahan baku saya ngambil dari Blitar berupa serat itu. Jadi yang sudah diolah berupa serat saya ambil di Blitar. Sekarang saya sudah bisa untuk menyediakannya sendiri. Jadi udah mampu untuk menyediakan bahan baku untuk saya sendiri. Kalau dulu di awal-awal usaha memang saya kerjakan sama keluarga. Terus sekitar bulan
2019 itu karena saya sudah tidak mampu, pasar saya sudah mulai terbentuk. Saya mengerjakan orang pada waktu itu 6 orang, dan waktu ekspor saya bisa berkembang sampai mempekerjakan sekitar ada 25 orang untuk yang di bawah saya sendiri. Kita bisa menggandeng mitra, ada 2 mitra di pelosok Klaten sama di Ngancar. Kalau cabang saya ada di Jombang. Di Jombang itu ada di Tembelang, Jombang sana. Jadi dia tak kasih wilayah daerah utara. Untuk wilayah utara beliau yang mengerjakannya. Karena saya sendiri juga masih istilahnya baru. Ya pernah dulu sebelum pandemi itu saya sebenarnya juara 1 Kadin Award Kediri. Tapi waktu itu waktu mau penyerahan hadiahnya pandemi, jadi tidak diserahkan secara offline, cuma langsung diserahkan beberapa orang aja karena waktu itu pandemi sedang gencar-gencarnya, dan untuk ke belakangnya ini belum ada perlombaan lagi, masih pandemi sih, belum ada. Jadi cuma Kadin Award itu aja. Dan ada juga ya kalau mitra memang saya sendiri yang terjun, tapi kalau dari dinas itu di Trenggalek. Saya ada di pelatihan di Panggul sama di Pogalan. Jadi kalau untuk pembuatan pot serabut kelapa ini, yang pertama kita menyediakan dulu untuk rangkanya ini. Jadi untuk bagian luar ini dilapisi sama kawat ram, kawat loket itu yang berwarna hijau, dipotong sesuai dengan bentuk dan ukurannya, terus kemudian dirakit, disatukan untuk membentuk suatu bentuk pot. Ada yang kotak, ada yang bulat, setengah lingkaran juga ada yang setengah kerucut, ada yang kerucut, dan yang lain sebagainya itu. Kemudian setelah dirakit semua siap, nanti tinggal kita mengisi untuk sabut kelapa ke dalam rangkanya tadi. Setelah itu ditutup, setelah diberikan untuk aksesorinya juga dipasangkan dan siap untuk dipasarkan. Seperti itu. Yang utama itu ya sabut kelapa tentunya. Sabut kelapa, terus kawat loket, sama kawat batangan berukuran 2,5 mm. Itu untuk penggantungnya atau untuk tempat penempelannya. Saya ada kotak bulat, ada setengah lingkaran juga ada, terus setengah kerucut, terus love ada yang berbentuk seperti bola, berbentuk seperti segitiga juga ada, terus ada lagi yang berbentuk seperti gentong itu juga ada, terus boneka ini ada, terus ada lagi yang berbentuk bola dengan hiasan dari rotan sintetis, ada yang dari kokopit juga saya lapiskan di luarnya itu juga ada. Terus tajar-tajar seperti ini untuk rambatan tanaman, tali juga ada. Antara lain itu. Kalau pengaruhnya di tingkat kesulitan itu ada, pasti ada. Jadi nanti dia berpengaruh ke harga. Tapi itu pun juga bisa tidak terlalu signifikan. Jadi selisih harga pun nggak terlalu besar sih, paling 1.000-2.000 aja. Tergantung ukurannya biasanya. Yang paling mempengaruhi itu ukuran. Kalau ukuran besar sama kecil pasti berbeda harga. Kalau produk turunannya ya pot itu udah produk turunan dari sabut kelapa, maksudnya gitu. Iya, sebenarnya bisa sih nanti diaplikasikan ke matras atau ke sofa atau ke spring bed seperti itu bisa. Jadi tapi itu karena kendala peralatan juga sih. Jadi saya belum bisa untuk mewujudkannya seperti itu. Untuk pot ini ya seperti pot-pot yang lain, pot-pot
dari plastik atau dari keramik. Jadi dia diisi media juga bisa. Kalau ini kan sebenarnya penciptaannya untuk anggrek. Jadi medianya cuma bisa pakai serabut itu sendiri atau pakis atau arang. Nanti dimasukkan, ditanam di situ tanamannya. Biasanya kalau untuk anggrek, dia kelebihannya akarnya itu bisa keluar dari pot ini sendiri. Jadi dia bisa memberikan nilai eksotis juga karena akar-akar itu akan keluar menyembul dari luar potnya itu sendiri. Seperti mencengkram kayak gitu. Kalau yang berpengaruh itu biasanya ukuran. Jadi media yang ditampung itu kan lebih besar. Jadi akhirnya di ukuran itu aja yang berpengaruh. Kalau saya ya cuma antara sama forwarder aja. Tidak ada istilahnya ikatan sama dinas juga tidak ada. Untuk ekspor ya cuma Taiwan sama Cina untuk saat ini. Karena saya sendiri masih ikut forwarder. Saya belum mampu untuk ekspor sendiri seperti itu. Antara 5 sampai 15 ribu piece. Untuk omset kalau waktu ekspor itu masih lancar, itu ya kurang lebih ada hampir 300-an juta. Tapi karena sekarang masih kondisi seperti ini, jadi banyak sekali penurunan. Kalau yang saat ini yang paling laris itu untuk rambatan malah. Untuk rambatan. Jadi untuk rambatan tanaman itu seperti janda bolong seperti itu sangat laris banget. Untuk permintaannya juga lumayan itu. Jadi harapan saya untuk kedepannya itu bisa mengembangkan usaha ini sehingga bisa ekspor saya bisa berkembang lebih luas lagi, serta bisa mengeluarkan varian-varian baru, tidak hanya bergerak di pot. Jadi saya bisa mengolahnya menjadi kerajinan yang lain seperti sofa, seperti matras atau spring bed seperti itu. Kalau harapan ekspor sendiri itu pasti ada. Tapi kalau kita melihat kesulitan ekspor itu sendiri, kalau tingkatnya masih UKM seperti kami ini, kayaknya kok mustahil. Kecuali ada campur tangan dari pemerintah untuk membentuk suatu lembaga atau badan yang mewadai produk-produk UKM yang layak ekspor dan membiayainya. Yang kami maksud membiayai itu pemerintah membeli dulu produk kami untuk diekspor, itu malah bisa. Tapi kalau kita ekspor langsung, kita paling tidak harus punya modal itu 3 kali lipat seperti itu. Kalau kita menjalankan usaha, itu kita harus bersungguh-sungguh. Jadi ibaratnya kalau kita jatuh 5 kali, jangan kita bangkit hanya 5 kali, bangkitlah 6 kali. Jadi selama kita itu jatuh pada saat ini, besok kita bangkit lagi. Ternyata jatuh lagi, kita bangkit lagi. Karena kehidupan itu terus berjalan. Jadi jangan sampai kita menyerah hanya karena satu kegagalan. Coba dan coba lagi. Jadi untuk semua pelaku UKM tetap semangat untuk menjalani usaha masing-masing. Meskipun untuk saat ini pandemi masih belum berakhir. Tapi kita tetap berserah diri kepada Yang Maha Kuasa untuk tetap berusaha, sehingga kita tetap untuk mencari penghidupan agar jangan sampai kita patah semangat di sini. Dan saya akhiri, Wakhirul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.